Berikut ini adalah contoh kedua untuk menggunakan algoritma Dijkstra dalam menentukan shortest path. Jika diberikan graf seperti ini, kita diminta untuk menentukan jarak terpendek dari node S ke node T. Maka kita akan menggunakan metode menggunakan table ya untuk menentukan mengerjakan algoritma Dijkstra. Yang pertama kita lakukan adalah, karena S adalah node awal, maka kita menentukan titik yang bertetangga dengan node S, yaitu ada dua, A dan D. Maka kita lihat di sini, dari S ke A bobotnya adalah 1, maka kita tulis di sini 1. Kemudian dari S ke D itu bobotnya adalah 1, maka kita tulis 1. Dari S ke B itu tidak ada edge yang menghubungkan S ke B secara langsung, maka kita tulis di sini adalah infinity. S ke D tidak ada edge yang menghubungkan secara langsung, maka kita tulis S ke D ada ya, S ke C maksudnya, S ke C tidak ada edge yang secara langsung menghubungkan S ke C, maka kita tulis infinity. Kemudian seterusnya S ke E tidak terhubung secara langsung, ke F juga tidak terhubung secara langsung, dan seterusnya, maka kita tulis di sini infinity semuanya. Lalu kemudian langkah kedua yang harus kita lakukan adalah memilih vertex dengan bobot yang paling minimum. Nah, di sini ada 1 dan A dan D dengan bobot yang sama 1, maka kita boleh memilih mana saja karena bobotnya sama. Di sini saya pilih A ya. 1 kita tandain, kemudian kita tuliskan di sini selected vertexnya adalah A. Kemudian kita lihat di sini A. Maka kita lihat lagi vertex yang bertetangga dengan B, yang A dengan A yaitu B dan T dan S. S sudah diberikan label permanen yaitu 0 ya tadi 0, sehingga tidak perlu kita periksa kembali. Jadi yang perlu kita periksa adalah B dan T. Nah, untuk B bobotnya adalah 2, jadi tadi A nya 1 ya, A nilainya 1 ke 2 3 ya, 3. Kemudian 3 lebih kecil dari infinity, maka di sini kita update nilainya menjadi 3. Oke. Lalu kemudian node selanjutnya adalah T. T di sini adalah 9, 1 ditambah 9, 10 lebih kecil dari infinity, maka di sini kita update nilainya adalah 10. Oke. Kemudian D ini kita turunkan. Sedangkan yang lain bobotnya tidak berubah, semuanya infinity. Kita tuliskan kembali infinity terhingga. Jadi dari sini kita akan memilih satu vertex dengan bobot yang paling minimum yaitu D. Ada 3, 1 dan 10. Maka kita akan pilih D ya. Yang D. Ini kita tandain. Kita tulis di sini D. Oke, kemudian dari D kita lihat vertex yang berhubungan atau bertetangga dengan D adalah vertex G dengan bobot 1. Maka kita update D tadi nilainya adalah 1 ditambah 1, 2 kecil, lebih kecil dari infinity, maka kita update di sini nilainya 2. Oke, karena cuman hanya satu vertex yang bertetangga dengan D, maka kita turunkan kembali nilai-nilai ini yang sudah terpilih diberi label permanen, tidak usah kita hitung lagi ya.
dan ini 10. Maka dari sini selanjutnya kita pilih vertex dengan bobot yang paling minimum, yaitu vertex G ya, 3, 2 dan 10. Maka yang paling kecil adalah 2, G. Kita tulis di sini G ya, G. Nah, dari G, vertex yang terdekat dengan G adalah yang bertetangganya adalah vertex H. Vertex H dengan bobot 1. G tadi 2 ya. 2 ditambah 1 3. 3 lebih kecil dari infinity, maka kita update di sini 3. Oke, habis ya. Nggak ada lagi yang terhubung dengan G. Kita turunkan kembali. 10 infinity ini 3. Maka di sini 3, 3 dan 10. Kita pilih vertex dengan bobot yang paling minimum. Ada 2 di sini 3, kita pilih terserah yang mana. Ini saya pilih yang B. Ya, B. Nih. Kemudian kita lihat yang bertetangga dengan B adalah C dan F. Tadi B nilainya adalah 3 ya. 3 ditambah 2, 5. 5 lebih kecil dari infinity. Maka di sini kita update menjadi 5. Kemudian B ke F. B tadi 3. 3 ditambah 2, 5. 5 lebih kecil dari infinity. Maka kita update di sini 5. Oke, habis ya. A sudah tidak bisa kita ubah karena sudah diberi label permanen. Kemudian kita turunkan kembali 3 infinity 10. Maka dari sini kita pilih kembali vertex dengan bobot yang paling minimum. Di sini yang paling minimum adalah 3, maka kita pilih 3 H. Oke, dari H bobotnya adalah 3. Kemudian kita lihat di sini vertex yang terhubung dengan H adalah vertex F. Nah, F 3 ditambah 1 hasilnya 4. 4 lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5, maka kita update menjadi 4. 4. Habis ya. Habis, maka di sini kita turunkan kembali ini infinity. Oke, kemudian kita pilih bobot yang paling minimum 5, 4, 10, yang paling kecil adalah 4. Maka kita pilih F. Kemudian di sini kita tandain F. Kemudian vertex yang bertetangga dengan F adalah vertex E yang belum kita telusuri ya. Yang belum kita kunjungi adalah E. Kemudian F tadi nilainya adalah 4. 4 ditambah 2 6. 6 lebih kecil dari infinity. Oke, kita update di sini 6. Oke, habisnya cuma satu H vertex yang terhubung dengan F. Kemudian kita lihat lagi di sini infinity 10. Ini 5. Kita pilih vertex yang paling minimum. Sini ada 5. Maka kita pilih C. Vertex C yang bertetangga dengan vertex C adalah E ya. Nah, tadi C di sini adalah 5. 5 tambah 1 6. Maka tidak usah kita update karena nilainya sudah 6. Oke. Karena hanya satu vertex yang bertetangga dengan C, maka kita update kembali ya. Nah, di sini ini tadi infinity ya, infinity. Ke sini tadi 6 ya, 6 infinity 10.
Oke, kemudian kita pilih kembali yang paling minimum yaitu 6, kemudian kita tulis di sini E. Kemudian kita lihat dari E, nih ya, vertex E terhubung dengan F dan I. F sudah kita kunjungi, maka kita lanjut ke I. E tadi nilainya adalah 6, 6 ditambah 2, 8. 8 lebih kecil dari infinity, maka kita update. Sini 8. Lalu habis ya, cuman terhubung ke I saja, kemudian 8 dan 10. Kita pilih yang paling rendah, bobotnya adalah 8. Kita tulis I. Oke, kemudian I ini ya. I terhubung dengan T. Tadi 8 ya, nilainya 8. 8 ditambah 1 9. 9 lebih kecil dari 10. Maka kita update di sini nilainya 9. Oke. Nah, maka kita dapatkan jarak dari S menuju T yang paling minimum adalah jaraknya adalah 9. Kemudian jika kita lihat S